Saya ucapkan salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Adapun tema firman Tuhan pada pagi hari ini, dunia pun sepatutnya berdoa untuk kemunculan the man from the east. Ya, saya ulangi, dunia pun sepatutnya berdoa untuk kemunculan the man from the east. Mengapa demikian? Bapak yang kasih Tuhan, kita akan baca Yesaya pasal 41 ayat 1 sampai yang kelima. Tuhan membangkitkan seorang pembebas. Dengarkanlah aku dengan berdiam diri, hai pulau-pulau, hendaklah bangsa-bangsa mendapat kekuatan baru. Biarlah mereka datang mendekat, kemudian berbicara. Baiklah kita tampil bersama-sama untuk berperkara. Siapakah yang menggerakkan dia dari timur, menggerakkan dia yang mendapat kemenangan di setiap langkahnya, yang menaklukkan bangsa-bangsa ke depannya dan menurunkan raja-raja? Pedangnya membuat mereka seperti debu dan panahnya membuat mereka seperti jerami yang tertiup. Ia mengejar mereka dan dengan selamat ia melalui jalan yang belum pernah diinjak kakinya. Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan. Aku Tuhan yang terdahulu, dan bagi mereka yang terkemudian, aku tetap Dia juga. Terima kasih Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasih Tuhan. Yesaya diperintahkan oleh Tuhan untuk bernubuat tentang Yesaya 41 ayat 1 dan seterusnya ini sekitar tahun 2750 sebelum Masehi. Ya. Maksudnya 750 sebelum Masehi, kemudian ditambah tahun Masehi 2022 sekarang ini. Jadi nubuatan tersebut sudah berumur 2750 tahun. Saat itu, ya saat nubuatan ini dinyatakan oleh Tuhan untuk disampaikan kepada Yesaya, dan Yesaya menyampaikan bernubuat untuk pulau-pulau dan bangsa-bangsa. Saat itu nubuatan tentang firman menjadi manusia, ya, nubuatan tentang firman menjadi manusia seperti yang ditulis di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 14 itu belum tiba. Artinya Tuhan Yesus belum dilahirkan. Kemudian kekristenan juga belum ada. Seperti yang ditulis di dalam KPR 11 ayat 26. Mari dibaca. KPR 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ya, jadi kelahiran Kristen itu pertengahan abad pertama. Waktu itu Rasul Paulus masih ada, melayani bersama Barnabas di Antiokhia. Ya. Kemudian pada waktu Yesaya itu bernubuat 2750 tahun yang lalu, Bapak yang kasih Tuhan, ya, yang terhormat Bapak Nabi Muhammad SAW juga belum lahir, karena beliau lahir tahun 570 Masehi. Jadi ketika Yesaya ini bernubuat, kekristenan itu belum ada. Kemudian Islam juga belum ada.
Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Nubuat ini untuk pulau-pulau, untuk bangsa-bangsa di seluruh dunia. Baik saat itu yang sudah ada pulau-pulau dan bangsa-bangsa pada saat itu maupun pulau-pulau dan bangsa-bangsa sepanjang zaman sampai puncaknya pulau-pulau dan bangsa-bangsa pada akhir zaman. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya. Kita akan memperhatikan Yesaya pasal 41 ini. Mengapa kok Tuhan itu harus berbicara, ya? Siapakah yang membangkitkan? The man from the east. Ya. Ayat 2 dari Yesaya 41. Tolong Pak Rusman dibaca dalam bahasa Inggrisnya separuh saja. Who riseth up the righteous man from the east. Ya. Who rise up the righteous, ya, as man from the east. Siapakah yang membangkitkan? Laki-laki dari timur. The man from the east. Bukan timur tengah, bukan timur dekat, tetapi timur jauh. Sesuai dengan Yesaya pasal 46, ya, ayat 9 sampai 11. Tuhan mengatakan, siapa yang membangkitkan? The man from the east. Nah, berarti pada waktu Yesaya bernubuat ini, Bapak yang kasih Tuhan, kekristenan belum ada, Islam juga belum ada, ya. Firman ini tertuju kepada orang Israel. Ya, tertuju kepada orang Israel. Kemudian dijawab oleh Tuhan. Ya. Ayat 4, siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Apa semuanya itu? Ya, di sini dikatakan bahwa the man from the east nanti, Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Dia itu akan mendapatkan kemenangan di setiap langkahnya, menaklukkan bangsa-bangsa ke depannya, menurunkan raja-raja, pedangnya membuat mereka seperti debu dan panahnya membuat mereka seperti jerami yang tertiup. Ia mengejar mereka dengan selamat dan melalui jalan yang belum pernah diinjak oleh kakinya. Jadi ini kegerakan, ya, dari the man from the east, ya. Siapakah yang menggerakkan? Berarti dia itu bergerak dari timur, Bapak yang kasih Tuhan, ya. Dia itu bergerak dari timur dan kemudian dia bergerak untuk mendapatkan kemenangan di setiap langkahnya. Dia itu melangkah, dia itu berjalan dari satu tempat ke tempat, ya, sampai pun pada jalan yang belum pernah dilalui oleh kakinya, tetapi Tuhan memberikan kemenangan. Lah, siapa yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Jadi dikatakan, dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan. Aku Tuhan yang terdahulu dan bagi mereka yang terkemudian aku tetap dia. Jadi Tuhan memperkenalkan diri, Tuhan menjawab pertanyaannya sendiri. Siapa yang menggerakkan? Itu pertanyaan dari Tuhan, dijawab sendiri oleh Tuhan, ya. Yang menggerakkan itu adalah Dia yang dari dulu, ya, memanggil bangkit keturunan-keturunan, dari dulu, sekarang dan selama-lamanya. Dia itu tetap, yaitu Allah yang kekal, yang namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi secara khusus firman nubuatan ini, ya, khusus untuk bangsa Israel, yaitu dua kerajaan, utara dan selatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, Yesaya pada tahun 722 sebelum Masehi, dia melihat kehancuran kerajaan utara, ya. Dan ancaman kehancuran yang akan terjadi terhadap kerajaan selatan, kerajaan Yehuda, ya. Kerajaan utara itu kerajaan Israel dengan 10 suku.
Karena Tuhan itu tahu watak karakternya Israel dan Yehuda, maka Tuhan selalu bertanya dan menjawabnya sendiri. Mengapa demikian? Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita akan baca juga Yesaya pasal 46. Kita baca ayat yang ke-8. Yesaya pasal 46 ayat yang ke-8 sampai 13. Ingatlah hal itu dan jadilah malu, pertimbangkanlah dalam hati, hai orang-orang pemberontak. Nah, melalui Yesaya juga Tuhan itu bernubuat, ingatlah akan hal itu dan jadilah malu, pertimbangkanlah dalam hati, hai orang-orang pemberontak. Yang dimaksud orang pemberontak itu siapa? Ya tentunya kita harus membaca mulai ayat 1, ya. Yaitu orang-orang yang didukung Tuhan sejak dari kandungan. Orang-orang yang ya sejak dari rahim itu dijunjung oleh Tuhan. Bahkan sampai masa tuanya, ya Tuhan itu tetap menggendong, Tuhan tetap menanggung, Tuhan tetap memikul dan menyelamatkan kaum pemberontak. Siapa itu? Ya Israel, Bapak kasih Tuhan. Jadi Yesaya 41, kemudian yang lebih dijelaskan dalam Yesaya 46, itu fokus utamanya itu adalah kaum pemberontak. Ya, Tuhan sudah berjanji bahwa sampai masa tuanya Israel, Tuhan itu tetap ya menggendong, menanggung, memikul dan menyelamatkan. Nah untuk itu maka Tuhan itu memanggil dari timur, the man from the east, yang kepadanya diberikan kemenangan dalam setiap kegerakannya. Dia bergerak melewati wilayah-wilayah, daerah-daerah yang belum pernah dilewati oleh kakinya, tetapi Tuhan menubuatkan akan mendapatkan kemenangan. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Terus dibaca Yesaya 46 ayat 8 sampai 13 Pak Rusman. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Ya, kepada Israel melalui Yesaya Tuhan mengatakan sejak dulu ya, akulah Allah, tidak ada yang lain. Allah itu Esa. Ya. Tetapi dia itu punya badan, punya jiwa, punya roh. Seperti kita diciptakan menurut pola gambar dan teladan Tuhan, kita punya badan, jiwa, roh. Ya. Badannya Tuhan yang turun ke bumi itu namanya Yesus. Ya. Dialah Tuhan Yesus Kristus. Mari dilanjutkan. Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Yang memanggil burung buas dari timur dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Ya, dari timur jauh, ya. Dari negeri timur, negeri yang jauh. Jadi timur jauh, Bapak yang kasih Tuhan, bukan timur dekat, ya. Mari terus. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Terus. Dengarkanlah aku, hai orang-orang yang congkak, orang-orang yang jauh dari kebenaran. Nah, Tuhan bersabda melalui Yesaya, dengarkanlah aku, hai orang-orang yang congkak. Siapa yang congkak? Ya, yang sampai masa tuanya tetap didukung Tuhan, tetap digendong Tuhan, ya tetap diselamatkan oleh Tuhan. Itu orang-orang yang congkak. Ayat 13 saya bacakan, keselamatan yang daripadaku tidak jauh lagi, sebab aku telah mendekatkannya, dan kelepasan yang kuberikan tidak bertanggung lagi. Aku akan memberikan kelepasan di Sion dan keagunganku kepada Israel. Ya, jadi pemanggilan burung buas dari timur itu untuk menjangkau orang-orang yang congkak, orang-orang yang jauh dari kebenaran. Itulah Sion, itulah Israel. Bapak yang kasih Tuhan, sebab itu
Tadi sudah saya katakan, Yesaya itu bernubuat 2750 tahun yang lalu, sebelum ada kekristenan, sebelum tadi saya katakan yang terhormat Bapak Nabi Muhammad SAW ya dilahirkan. Saya terbiasa ya memanggil atau menyebut orang-orang zaman purba yang merupakan anak cucunya Sem, Ham, dan Yafet, yang semakin kalau ke atas yang merupakan cucu dari Adam dan Hawa, karena mereka usianya sudah ribuan tahun. Kalau dari sekarang mungkin ratusan tahun, ada yang ratusan tahun. Saya terbiasa memanggil mereka itu Bopo ya. Di dalam Dewan Musyawarah saya memanggil Bopo, kalau ketemu juga memanggil Bopo. Nah, karena yang terhormat ini ya sudah lahir tahun 570, kalau sekarang berarti sudah 1500-an kurang lebih ya, 1400 berapa begitu ya, itu kita panggil sebagai yang terhormat Bopo Nabi Muhammad SAW ya. Itu juga belum dilahirkan, Bapak Ibu kasih Tuhan ya. Jadi Tuhan itu memberitahu sebelum peristiwa itu terjadi, sudah diberitahukan kepada Israel, orang yang congkak, orang-orang yang selalu memberontak, yang jauh dari kebenaran. Tapi karena Tuhan itu sudah kadung berjanji kepada Abraham, maka sampai pada masa tuanya Israel pada akhir zaman itu kan sudah tua, ya toh. Tuhan tetap bertanggung jawab. Janjinya kepada Abraham tidak diingkari. Sekalipun mengenai Injil, Israel itu seteru. Tetapi kalau menurut janji, dia itu adalah pilihan Tuhan. Roma pasal 11 mengatakan demikian. Kita akan baca juga Yesaya pasal 48. Kita baca ayat 1 dan seterusnya. Tuhan menciptakan masa depan yang baru. Dengarlah firman ini, hai kaum keturunan Yakub, yang menyebutkan dirinya dengan nama Israel, dan yang adalah keturunan Yehuda, yang bersumpah demi nama Tuhan dan mengakui Allah Israel, tapi bukan dengan sungguh-sungguh dan dengan tulus hati. Bahkan mereka menyebutkan dirinya menurut kota kudus, dan mereka bertopang kepada Allah Israel, Tuhan semesta alam namanya. Firman Tuhan, hal-hal yang terjadi di masa yang lampau telah kuberitahukan dari sejak dahulu. Aku telah mengucapkannya dan telah mengabarkannya. Kemudian dengan sekonyong-konyong aku melaksanakannya juga, dan semuanya itu sudah menjadi kenyataan. Ya, Tuhan itu ngomong sama Israel ya. Hal-hal yang terjadi pada masa lampau sudah kuberitahukan kepada kamu Israel ya. Tuhan sudah mengucapkan, Tuhan mengabarkan, kemudian dengan sekonyong-konyong ya, aku melaksanakannya juga, dan semuanya itu sudah menjadi kenyataan. Ya tentunya waktu itu Nabi Yesaya menjelaskan ini yang dikatakan Tuhan, semuanya sudah menjadi kenyataan. Ya. Mari dibaca lanjut ayat 4. Oleh karena aku tahu bahwa engkau tegar tengkuk, keras kepala dan berkepala batu, maka Tuhan tuh sampai menjelaskan seperti itu karena apa? Oleh karena aku tahu bahwa engkau itu tegar tengkuk. Ya, tegar tengkuk, keras kepala, berkepala batu. Ini Israel ya, itu seperti kalau kita membaca di dalam kitab Nabi Yehezkiel pasal 3 ayat 7 dan 9 dikatakan Israel itu tegar tengkuk, keras kepala, berkepala batu. Sebab itu waktu Yehezkiel itu diutus, Yehezkiel itu berat hati sehingga dia harus diambil, dicepling sama Tuhan, jambulnya dipegang terus dibawa. Bapak yang kasih Tuhan, sehingga dia berangkat dengan panas hati dan hati pahit. Ya. Waktu harus melawat Yehuda yang di tepi sungai Kebar. Setelah sampai di sana, Yehezkiel pun selama 7 hari dia tuh kami tenggengen. Ya. Jadi firman tentang Yesaya 41, 46 itu terkhusus
tujuan utamanya, fokus utamanya, sasaran utamanya itu adalah bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala, dan berkepala batu. Terus ayat 5. Maka aku memberitahukannya kepadamu dari sejak dahulu. Sebelum hal itu menjadi kenyataan, aku mengabarkannya kepadamu, supaya jangan engkau berkata, berhalaku yang melakukannya, patung pahatanku dan patung tuanganku yang memerintahkannya. Ya, sampai Tuhan tuh ngomong siapakah yang menggerakkan? Sampai kepada Israel sesuatu yang belum terjadi, ya itu sudah diberitahu sama Tuhan. Supaya apa? Supaya Israel itu nanti jangan ngomong. Itu semuanya yang mengerjakan itu berhalaku, patung pahatanku. Saking apa? Saking dahsyatnya pemberhalaan, penyembahan patung lembu emas sampai patung yang dibuat oleh Yerobeam yang ditaruh di Dan dan di Betel, dan terus sampai terjadinya ritual pelacuran bakti di mana di tepi-tepinya bait Allah itu ada bilik-bilik untuk pelacuran bakti di dalam ritual penyembahan berhala. Nah, Israel itu selalu berkata, ya, itu yang membuat itu patungku. Oleh sebab itu karena dia percaya seperti itu terus berkanjang di dalam menyembah patung-patung. Bapak yang kasih Tuhan, makanya Tuhan tuh selalu mengatakan, ya, sebelum itu terjadi aku wis kondo karo kowe lo, supaya kowe ora kondo. Aku ngerti kowe sing gawe berhalaku. Jadi seperti itu. Mari terus ayat yang ke-6. Engkau telah mendengar semuanya itu dan sekarang engkau harus melihatnya. Tidakkah kamu sendiri mau mengakuinya? Aku mengabarkan kepadamu hal-hal yang baru dari sejak sekarang dan hal-hal yang tersimpan yang belum kau ketahui. Nah, Tuhan akhirnya mengatakan, engkau telah mendengar semuanya itu dan sekarang engkau harus melihatnya. Tidakkah kamu sendiri mau mengakuinya? Kowe ngaku ora, ya. Aku mengabarkan kepadamu hal-hal yang baru dari sejak sekarang dan hal-hal yang tersimpan yang belum kau ketahui. Sing wis kelakon kowe tak kandhani, yang belum terjadi kamu juga saya beritahu supaya kamu nanti tidak ngomong, ya. Itu perbuatan dari patungku, dari berhalaku. Sedemikian tegar tengkuk, keras kepala, ya, dan congkaknya Israel kaum pemberontak tersebut. Sehingga Tuhan tuh perlu memberitahu yang sudah terjadi, yang aku sudah kerjakan, kamu sudah saya beritahu dan kamu melihat, ya. Kemudian yang baru, ya, yang masih tersimpan juga yang kamu sekarang belum tahu, kamu tak beritahu, ya. Kalau dalam bahasa lainnya, ya, aku mengabarkan kepadamu hal-hal yang baru sejak dari sekarang dan hal-hal yang tersimpan yang belum kamu ketahui. Kalau dalam bahasa Inggrisnya even hidden things, sesuatu yang tersembunyi, hidden yang masih tersembunyi, ya. Kalau di dalam terjemahan lama, perkara-perkara baru dan rahasia yang tiada kamu ketahui dahulu, yang kamu tuh enggak tahu karena perkara ini baru dan rahasia, hidden bahasa Inggrisnya. Kalau dalam bahasa Jawa, wiwit sak mengko sira padha sun sumurup pake lelakon kang anyar, prakara kang samar. Yang samar itu artinya masih tersamar, yang tersembunyi, yang rahasia, yang hidden. Bapak yang kasih Tuhan. Terus ayat 7. Baru sekarang hal-hal itu diciptakan dan bukan dari sejak dahulu. Dan sebelumnya engkau tidak mendengarnya, supaya jangan engkau berkata, memang aku telah mengetahuinya. Nah, ini Tuhan tuh sampai bersabda demikian. Baru sekarang hal-hal itu diciptakan. Jadi Yesaya 41, Yesaya 46 itu ya kita membacanya adanya dalam kitab Nabi Yesaya. Tapi kasih Tuhan, karena Tuhan mengatakan baru sekarang hal-hal itu diciptakan dan bukan sejak dari dahulu, dan sebelumnya engkau tidak mendengarnya. Tuhan tuh berkata sama Israel, ini tuh anyar, baru, kamu belum pernah mendengar, supaya jangan sampai kamu berkata, memang aku telah mengetahuinya. Sombong kan Israel lagi, aku wis ngerti kok, saya sudah mendengar. Nah, padahal Tuhan katakan ini tuh baru, ya. Mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-7 Tuhan kan menjelaskan kondisinya Israel yang
Kalau orang Madura mungkin mengatakan sok metau itu ya. Sok tahu ya. Sok tahu Bapak yang kasih Tuhan. Sampai Tuhan katakan memang aku telah mengetahuinya. Supaya jangan kamu Israel mengatakan memang aku telah mengetahuinya. Aku kira ngerti. Itu kan orang sombong dikandani ki mesti diberitahu tuh aku wis ngerti. Aku wis entuk petunjuk dhewe katanya orang Israel. Berhalaku sudah kasih tahu sama aku. Nah, Bapak yang kasih Tuhan ya. Mari terus. Ayat 8. Engkau tidak mendengarnya ataupun mengetahuinya, juga telingamu tidak terbuka dari sejak dahulu. Tapi aku telah mengetahui bahwa engkau berbuat khianat sekeji-kejinya, dan bahwa orang menyebutkan engkau pemberontak sejak dari kandungan. Ya, Tuhan itu menegaskan. Kalau Israel itu nanti sampai berkata, aku sudah tahu, aku mengetahuinya. Tuhan katakan, engkau tidak mendengarnya ataupun mengetahuinya. Juga telingamu tidak terbuka sejak dari dahulu. Tapi aku tahu kau ini jahat, keji sekeji-kejinya. Apa yang kasih Tuhan terus. Sampai ayat 12. Oleh karena namaku, aku menahan amarahku, dan oleh karena kemasyuranku, aku mengasihi engkau, sehingga aku tidak melenyapkan engkau. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Aku akan melakukannya oleh karena aku, ya, oleh karena aku sendiri. Sebab masakan namaku akan dinajiskan? Ya, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Jadi Tuhan itu tetap memberikan kemuliaannya kepada si pemberontak. Yang pada masa tuanya Tuhan tetap bertanggung jawab, menggendong, mendukung, menjunjung, menyelamatkan. Tapi Tuhan memberitahu, ya, tadi ada perbantahan. Tuhan melemparkan pertanyaan, tapi sama Tuhan dijawab sendiri. Jangan sampai nanti orang Israel kok bilang, aku sudah tahu, aku sudah diberitahu berhalaku, itu yang melakukan berhalaku. Bapak yang kasih Tuhan, oleh sebab itu kalau saudara membaca kitab Nabi Yesaya yang berbicara tentang the man from the east, maka selalu Tuhan itu mengatakan siapa yang menggerakkan. Ya, aku sudah berkata, aku sudah merencanakan, maka aku sendiri yang akan melaksanakan. Karena jangan sampai nanti Israel itu berkata berhalaku yang melakukan. Ya, jadi demikian ya. Kalau kita memahami kitab Nabi Yesaya, pulau-pulau dan bangsa-bangsa yang hidup pada akhir zaman ini telah menjadi sangat lelah dan berbeban sangat berat. Tekanan bencana alam yang semakin sering, pandemi COVID yang semakin beragam dan sulit berhenti, ya, kesehatan, perekonomian, pendidikan, dan semua sektor terdampak. Ancaman Perang Dunia Ketiga yang semakin nyata dan masih banyak kesulitan persoalan ruwet yang terjadi pada dunia yang sedang dipamungkas. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17 tidak usah dibaca, ya. Sehingga keadaan manusia pada akhir zaman itu sangat berat. Karena beratnya beban, maka orang itu menjadi sangat jahat. Ya, 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 9. Sehingga orang-orang yang berbeban berat, hidupnya sangat susah, itu akhirnya menjadi hamba uang, membenci ya perkara-perkara yang spiritual. Bahkan mereka tuh berlagak seperti ya Janes dan Jembres yang dengan beraninya berlawanan dengan Musa. Itu kondisi manusia pada akhir zaman, tidak usah dibaca. Jadi Yesaya pasal 41 ayat 1, pada waktu itu Nabi Yesaya itu sudah diperlihatkan tentang the man from the east beserta tim, ya, beserta tim. Nabi Yesaya melihat, bahkan Nabi Yesaya melihat bahwa pulau-pulau ujung-ujung bumi itu juga melihat. Kalau pulau-pulau itu melihat, ujung-ujung bumi melihat, tapi manusia tidak melihat. Israel tidak melihat. Tapi Yesaya melihat the man from the east dan tim yang dari timur tersebut. Bapak yang kasih Tuhan, nanti kedatangannya itu disertai dengan ya pulau-pulau dan ujung-ujung bumi yang bergetar, bergoyang.
Ya. Dikatakan di dalam Yesaya 41 ayat 1 bahwa the man from the east dan Tem itu akan membawa kekuatan yang baru bagi pulau-pulau dan bangsa-bangsa. Jadi seluruh dunia, ya, dan secara khusus kaum pemberontak, ya, kaum pemberontak pada akhir zaman apa tidak ada? Oh, banyak sekali. Bahkan bukan cuma memberontak, mereka itu juga mencemooh, mengejek, seperti yang dikatakan 2 Petrus pasal 3 ayat 1 dan seterusnya itu. Ya, mereka itu kaum pemberontak juga tambah goyim itu juga ikut bareng-bareng mengejek. Ya. Kalau orang berbicara tentang kedatangan Tuhan, Bapak yang kasih Tuhan, mengapa bangsa-bangsa kok harus mendapatkan kekuatan baru? Karena bangsa-bangsa yang hidup pada akhir zaman itu sebentar lagi akan menghadapi penghukuman Tuhan. Ya, sebentar lagi akan menghadapi penghukuman Tuhan. Yaitu saatnya semua manusia harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Itu yang pertama. 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Apa yang kasih Tuhan, ya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi orang yang menghadap tahta pengadilan Kristus itu ada orang baik, ada orang jahat. Orang baik yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan hidup dalam kebenaran, ya, kesucian, kekudusan dan kesempurnaan. Tetapi ada yang hidupnya jahat, ya, belum sempat berbuat baik, dia percaya Tuhan Yesus, mati seperti penyamun yang di sebelahnya Tuhan itu, Bapak kasih Tuhan. Jadi pada akhir zaman ini semua manusia itu harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Ya, itu yang pertama. Kemudian ada juga yang harus menghadapi hukuman yang terakhir, menghadap tahta pengadilan aras putih. Ya, seperti yang ditulis dalam Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 15. Sudah bisa baca di rumah. Menghadap tahta pengadilan Kristus atau menghadap tahta pengadilan aras putih. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Ayat 11 sampai 16 dari Wahyu 19, mari dibacakan. Wahyu 19. Ayat 11. Firman Allah, lalu aku melihat sorga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Ya, jadi firman Allah yang dulu datang sebagai manusia, dikasih nama Yesus. Dia itu nanti datang pada akhir zaman untuk menghakimi dan untuk berperang dengan adil. Terus dilanjutkan. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa, dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang Maha Kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Ya, nanti semua bangsa, semua umat manusia itu harus menghadap tahta pengadilan Kristus. 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Kemudian Wahyu 20 ayat 11 sampai 15, semuanya nanti Bapak yang kasih Tuhan yang tidak menghadap tahta pengadilan Kristus, ya, semuanya harus menghadap tahta pengadilan aras putih. Karena dia adalah hakim pada akhir zaman. Ya, dan dia akan berperang pada akhir zaman. Dia itu adalah firman Tuhan yang menjadi manusia. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14. Nah, dia itu adalah raja di atas segala raja. Dia itu
Tuan dari segala Tuan. Jadi dia tuh raja yang maha besar, dia itu Tuhan yang maha dahsyat. Itulah Tuhan Yesus Kristus yang nanti pada akhir zaman akan menghakimi dalam dua kelompok tadi. Bapak kasih Tuhan, kita akan membaca Yohanes pasal 3. Ayat 17 dan 18. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Ya, jadi pada saat kedatangannya yang pertama, Tuhan Yesus itu bukan menghakimi dunia, tetapi menyelamatkan. Tapi pada kedatangannya yang kedua, ya, itu menghakimi barang siapa yang tidak percaya. Kita baca juga Yohanes pasal 12. Ayat 44 sampai 48. Firman Yesus yang menghakimi. Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Ya, pada kedatangan yang pertama dia bukan hakim, tetapi dia penyelamat. Dia juru selamat. Tapi pada kedatangannya yang kedua, dia adalah firman yang akan menghakimi dan berperang dengan adil. Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai 16 tadi. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Oleh sebab itu di dalam Yesaya pasal 1, maksud saya Yesaya pasal 41 ayat 1, dengarlah pulau-pulau, dengarlah bangsa-bangsa, mari kita datang mendekat. Kemudian marilah kita berperkara. Ya. Mendekat, kemudian berperkara. Dan sebelumnya mereka itu diberikan kekuatan yang baru, dilimpahi dengan berkat, kemudian berperkara. Apa yang kasih Tuhan, berperkara itu bahasa dari Yesaya pasal 1 ayat 18, berperkara itu artinya hitung-hitungan dosa sama Tuhan, pendamaian. Ya, berperkara itu artinya menghadap pengadilan. Kalau ada orang istilah diperkarake itu berarti kan dilaporkan ke polisi, kemudian ke kejaksaan, kemudian pengadilan. Itu orang yang berperkara itu seperti itu. Itulah saat penghakiman, saat penghukuman. Kalau nanti di dalam penghakiman tersebut ternyata salah, ya dihukum. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Nah, jadi marilah datang dan berperkara itu artinya menghadap penghukuman, menghadapi masa-masa penghukuman Tuhan pada akhir zaman. Nah, sebelumnya bangsa-bangsa, pulau-pulau itu diberikan kekuatan baru. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya, diberikan kekuatan baru supaya nanti pada saat mereka itu berperkara, kedapatan mereka itu dosanya sudah dihapuskan. Bahkan pada saat mereka itu berperkara, mereka itu nanti akan menang mutlak. Mari kita akan perhatikan. Wahyu pasal 14 ayat 6 dan 7. Pemberitahuan tentang penghakiman. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum.
Dan ia berseru dengan suara nyaring, "Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air." Dan seorang Terima malaikat kasih. lain, Ya, 6 sampai 7. Nanti ketika the man from the east, Bapak yang kasih Tuhan, itu datang, ya, maka dia akan memberikan kekuatan baru melalui kabar baik atau Injil yang kekal. Kemudian diberitahukan juga supaya semua umat manusia itu takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu artinya kalau menurut Amsal Soleman, takut akan Tuhan itu membenci kejahatan, membenci kesombongan, membenci kecongkaan, membenci segala ucapan-ucapan yang berdusta. Ya, artinya takut akan Tuhan itu membenci kejahatan. Artinya apa? Bertobat. Orang yang takut akan Tuhan itu dibuktikan dengan pertobatan. Bapak yang kasih Tuhan, ya, ada suatu sengkalan, ya Bapak yang kasih Tuhan. Wahyu 14 ayat 6-7 dan juga Wahyu pasal 10 ayat 1 itu kalau menurut orang Jawa itu adalah suatu sengkalan yang ditunjukkan Tuhan Yesus Kristus, Allah yang benar dan hidup yang kekal. Sengkalan tentang the man from the east. Sengkalan itu apa? Apa yang kasih Tuhan? Sengkalan itu rangkaian kata, penanda, ya, penanda waktu yang punya makna berupa bilangan. Itu jadi berupa perkataan-perkataan, tapi itu tersembunyi suatu bilangan atau angka, ya. Ronggowarsito, ya, Jangga Surakarta itu mengatakan tanda-tanda Satrio Piningit datang itu sengkalannya demikian, ya. Korining langit binuka ing netra. Korining langit binuka ing netra. Puji Tuhan. Saya tidak akan menjelaskan. Kori ning langit, kori itu kan pintu, ya. Kori seperti tirai, tirainya langit itu terbuka dan mata bisa melihat. Itu sengkalan bagi kedatangannya the man from the east. Apa yang kasih Tuhan, ya. Nah, dia itu membawa kabar baik, Injil yang kekal, yang harus diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi. Di atas bumi, yang diam di seluruh muka bumi, ya, yang terdiri dari semua bangsa, semua suku, semua bahasa, semua kaum, dan para raja. Wahyu pasal 10 ayat 11 mengatakan demikian. Kemudian the man from the east ini berseru dengan suara nyaring supaya seluruh isi dunia itu takut akan Tuhan. Ya, Amsal Soleman pasal 8 ayat 13 mengatakan takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan dengan segala model-model kejahatan dan bertobat. Intinya demikian. Bapak yang kasih Tuhan. Nah, kemudian apa yang diberitakan? Semua bangsa yang ada di muka bumi mendapat kekuatan baru dulu. Baru nanti mereka berhakim, berperkara, diputuskan kondisinya. Bapak yang kasih Tuhan. Nah, beritanya apa yang membuat mereka itu nanti pada saat berhakim menjadi menang? Kita akan baca Roma pasal yang ke-8. Ayat 31 sampai 37. keyakinan iman. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Nah, kalau Allah itu di pihak kita, siapa lawan kita? Kalau kita berhakim, kalau kita berperkara, kalau kita diperkara nih di dalam tahta pengadilan Kristus ataupun ya
yang nanti harus menghadap aras putih. Kalau Tuhan Yesus Kristus Sang Hakim itu di pihak kita. Mari terus. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Kalau Sang Hakim itu mengutus anaknya, ya, mati di atas kayu salib. Dan di dalam salib itu terkandung hikmat marifat, bahkan 7 perkara. Bapak yang kasih Tuhan. Itu yang Tuhan sediakan bagi yang percaya. Kemudian terus. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Nah, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Kalau dia percaya kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah yang di dalam Tuhan Yesus Kristus itu mati bagi kita. Siapa yang akan menggugat kita? Kalau kita digugat pada saat kita menghadap tahta pengadilan Kristus ataupun orang-orang menghadap tahta aras putih, Bapak yang kasih Tuhan. Kalau mereka nanti digugat sampai ke sana, kemudian siapa yang akan menghukum mereka? Sedangkan hakimnya ya Dia yang mati untuk kita. Hakimnya adalah Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang dulu datang sebagai manusia, tetapi yang pada akhir zaman firman itu menghakimi dan berperang dengan adil. Nah, kalau kita ada di pihak mereka siapa? Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Terus dilanjutkan. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela bagi kita. Nah, Tuhan Yesus Kristus yang mati, bangkit, kemudian duduk di sebelah kanan Allah, itu menjadi pembela, menjadi pengantara. Kalau bahasanya hukum itu menjadi pengacara. Bapak yang kasih Tuhan, kalau kita berperkara, kita punya pengacara. Ya. Kita punya pengacara, kita punya pembela, kita punya perantara. Siapa? Ya, Dia yang sudah mati bagi kita. Apa yang kasih Tuhan. Jadi, saudara renungkan, kalau sekarang mungkin saudara tidak mudeng, atau mungkin menganggap enteng perkara ini. Tapi nanti pada saat kita tuh harus menghadap tahta pengadilan Kristus, kita butuh pengantara. Ya. Kita butuh pengantara, kita butuh pengacara. Demikian juga seluruh umat manusia di muka bumi ini, pada yang hidup pada akhir zaman, dan semuanya nanti harus menghadap penghakiman Tuhan. Karena malaikat Garuda, the man from the east, itu memberitakan, setelah dia memberitakan Injil kekal, dia mengatakan penghakimannya sudah dekat, sudah tiba. Semuanya harus menghadap. Lah, butuh kekuatan di dalam berperkara. Itu artinya kita butuh pengacara, kita butuh pembela. Bapak yang kasih Tuhan. Dan semua umat yang ada di muka bumi ini, Bapak yang kasih Tuhan, kalau dia berperkara di pengadilan dunia, mungkin orang bisa membayar sekalipun mungkin 10 miliar, 30 M atau berapapun. Atau mungkin kalau yang tidak mampu mendapatkan bantuan dari LBH yang gratis itu. Tapi pada saat berhukum dengan Tuhan, Bapak yang kasih Tuhan, tidak ada yang bisa menjadi pembela kecuali Dia yang sudah menghapuskan semua dosa umat manusia yang percaya. Terus dibaca. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ya, kalau orang itu pengen dimenangkan pada saat berhukum pada akhir zaman nanti, maka dia harus bertobat,
takut akan Tuhan. Amsal 8 ayat 13, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Kalau dia membenci kejahatan, dia menyatu dengan Kristus dan mau pikul salib. Karena untuk percaya kepada Kristus itu bayarannya mahal, tidak gampang. Akan menghadapi aniaya, akan menghadapi siksaan, akan menghadapi penindasan dan sebagainya, 9 perkara tersebut. Tetapi kalau kita bertekun sampai akhir, pikul salib setiap hari, maka kita akan menjadi lebih dari pemenang. Pada saat kita berhukum karena ada pembela tadi, kita akan menang. Menang mutlak. Kemenangannya itu plus. Bapak yang kasih Tuhan. Artinya kita tidak dihukum pada akhir zaman. Nah ini yang diberitakan oleh Yesaya kepada orang Israel. Ya, dan tentunya pada akhirnya di dalam Wahyu pasal 14 ayat 6 dan 7 itu diberitakan untuk semua manusia yang diam di atas muka bumi, segala bangsa, suku, kaum, bahasa, dan raja. Wahyu 10 ayat 11. Karena nanti yang menghadap pengadilan aras putih ataupun menghadap tahta pengadilan Kristus itu bukan orang Israel saja, tetapi semua umat manusia. Bapak yang kasih Tuhan. Jadi menghadapi penghakiman dan penghukuman Tuhan pada akhir zaman, tidak ada yang mampu menjadi pengacara. Ya, mungkin saudara membayar sekian T, bukan sekian M, sekian T. Saudara tidak akan menang. Ya, kalau kita menghadap tahta pengadilan Kristus atau tahta pengadilan aras putih, ya, tidak ada yang mampu menjadi pengacara atau pembela yang mampu tegak memandang wajah Hakim Maha Agung dalam kesuciannya yang sempurna, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Namun demikian, the man from the east dengan wajah matahari dan selubung awan, pelangi di atas kepalanya, dengan suara nyaring akan menunjukkan pengacara tersebut. Pada akhir zaman dia akan menunjukkan siapa pembela kita, siapa pengacara kita pada saat kita harus menghadapi penghakiman, penghukuman pada akhir zaman. Ya, pengacara di atas segala pengacara, pembela di atas segala pembela, pembebas yang menjadikan kita lebih dari pemenang, menjadi pemenang plus saat berperkara, berhakim dengan Tuhan pada akhir zaman. Kita akan membaca Ayub pasal 9. Ayat 32 sampai 34. Karena dia bukan manusia seperti aku, sehingga aku dapat menjawabnya. Mari bersama-sama menghadap pengadilan. Tidak ada wasit di antara kami. Tidak ada wasit di antara kami yang dapat memegang kami berdua. Biarlah ia menyingkirkan untungnya daripadaku. Jangan aku ditimpa kegentaran terhadap dia. Ya, Ayub itu menyadari karena dia itu bukan manusia, dia itu Allah Sang Maha Pencipta. Ya. Karena dia bukan manusia seperti aku sehingga aku dapat menjawabnya. Mari bersama-sama menghadapi pengadilan. Tidak ada wasit di antara kami yang dapat memegang kami berdua. Tidak ada pembela, tidak ada pengacara yang mampu memegang dia yang bukan manusia pada saat kita harus menghadap pengadilan. Kemudian Ayub itu juga mengatakan, biarlah ia menyingkirkan pentungnya. Karena Wahyu 19 ayat 11 itu ya, dan seterusnya dia yang datang itu membawa gada besi. Apa yang kasih Tuhan. Jadi tidak ada wasit, tidak ada pengacara, tidak ada pembela, tidak ada orang yang sanggup membela kita pada saat kita masuk pengadilannya Tuhan. Demikian maksudnya. Kita baca Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai 3.
kabar selamat kepada Sion. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Terima kasih. Ya, jadi semua umat manusia sebelum mereka nanti berhakim, mereka tuh mendapatkan kekuatan baru. Ya, melalui kabar baik yang di dalamnya ada 7 perkara. Ya. Yang membuat kita terangkat, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kemudian diberikan seorang pengacara yang maha dahsyat, yang pasti memberikan kemenangan plus, lebih dari pemenang pada saat kita harus berhakim masuk pengadilan. Terima kasih Tuhan. Karena hakim di atas segala hakim, pada saat Tuhan itu melakukan penghukuman, tidak ada perkara yang bisa disembunyikan. Kalau sekarang, Bapak kasih Tuhan, orang masih bisa memutar balik segala sesuatu. Ya. Tapi nanti pada saat penghukuman Tuhan, penghakiman Tuhan berlaku, tidak ada yang bisa disembunyikan. Kita baca Injil Lukas pasal 12. Ayat 1 sampai 5. Pengajaran khusus bagi murid-murid. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Ya, kalau manusia paling hukuman terdahsyatnya hukuman mati. Kasih Tuhan, tetapi dia hakim yang akan datang itu, ya, dia membunuh, kemudian dia punya kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sebab itu takutilah dia dengan cara apa? Bertobat. Karena nanti pada saat penghakiman tidak ada yang bisa disembunyikan. Ya. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Semuanya Tuhan tahu, tidak ada yang bisa disembunyikan. Apa yang kamu katakan dalam gelap dengan berbisik-bisik, ya, kamar, Bapak yang kasih Tuhan, tidak ada orang, Bapak yang kasih Tuhan, semuanya nanti akan dibukakan pada saat berhakim pada akhir zaman. Kita baca juga Ibrani pasal 4. Ayat 12 sampai 13. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Ya, pada saat kita harus memberikan pertanggungan jawab, pedang firman Tuhan, artinya suaranya Tuhan, pada saat Dia menghakimi, itu sangat tajam, seperti pedang bermata dua, bahkan lebih tajam. Dia tuh menusuk amat dalam, memisahkan jiwa dan roh kita. Bahkan sendi-sendi dan sumsum itu dipisahkan. Bapak yang kasih Tuhan. Artinya
Dia tuh bisa membedakan pertimbangan kita, pikiran kita. Bahkan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Sebab segala sesuatunya telanjang terbuka di depan mata Dia. Pada saat penghukuman dan penghakiman Tuhan nanti dibukakan. Seiring dengan kedatangan the man from the east. Namun demikian sebelum penghakiman dan penghukuman itu terjadi, Tuhan memberikan kekuatan dulu. Tuhan menawarkan pengacara, Tuhan menawarkan pembela. Mau enggak kamu? Ya, aku punya pembela yang maha dahsyat, yang sanggup menyelamatkan kamu, yang memberikan kamu kemenangan mutlak, kemenangan plus, lebih dari pemenang. Bahkan kamu tidak usah bayar aku, kata pembela itu. Kamu tak beri kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, kemuliaan, hormat, puji-pujian. Bangsa-bangsa itu diberkati. Indonesia nanti mencapai zaman keemasannya. Demikian para orang yang menerima wangsit, ya, mengatakan demikian. Bapak Ibu kasih Tuhan, kamu tidak usah bayar, aku kasih uang kamu, kasih 7 perkara. Bangsa-bangsa diberikan kekuatan, Bapak Ibu kasih Tuhan. Setelah itu berhakim dan kamu nanti menjadi pemenang di atas segala pemenang, pemenang plus pemenang mutlak. Itu berita yang dibawa the man from the east itu seperti itu. Bapak Ibu kasih Tuhan. Namun apa semua manusia langsung menerima? Tentu tidak, ya. Karena sampai kitab Wahyu pasal berapapun masih ada orang-orang yang tidak bertobat. Para tukang sihir itu tidak bertobat. Sampai Wahyu pasal 21 mereka tuh di luar. Ya. Jadi kembali kita dalam Yesaya 41 ayat 2 tadi, ya. Tuhan melalui Nabi Yesaya memberikan pertanyaan kepada pulau-pulau dan bangsa-bangsa. Siapa yang menggerakkan dia dari timur? Who rise up the greatest man from the east? Digerakkan oleh Tuhan dengan jaminan kemenangan di setiap langkah kegerakannya. Kasih Tuhan, bangsa-bangsa ditaklukkan untuk tunduk taat menerima kabar baik, takut akan Tuhan dan berhenti dari segala jenis kejahatannya. Kemudian memuliakan dan menyembah Sang Maha Pencipta. Kemudian pemberitaan selanjutnya menggelegar dari the man from the east. Itu pemberitaan yang menggelegar itu mampu menurunkan bangsa, menurunkan raja-raja. Karena pemberitaannya yang dahsyat dan the man from the east tadi dalam Yesaya 41 ya ayat 1 dan seterusnya, bangsa-bangsa itu dibawa ke depannya. Untuk apa? Takluk kepada kabar baik. Kemudian raja-raja turun, dibuat turun oleh pemberitaan the man from the east. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Turun dari tahta. Untuk apa turun dari tahta? Untuk mengumumkan ya pertobatan nasional. Bahkan mungkin Bapak Ibu kasih Tuhan juga di tiap-tiap negara dari raja-raja tersebut. Bahkan untuk negara yang besar, Bapak Ibu kasih Tuhan, dia akan mengumumkan pertobatan internasional. Kita baca Yunus pasal 3. Yunus pasal 3 ayat 6. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Terus sampai ayat 10. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubungkan kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan menyesal dan akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa.
Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Ya, jadi pemberitaan yang dahsyat, suara yang menggelegar dari The Man from the East tadi mampu menurunkan raja-raja untuk mereka tuh turun dari tahta, kemudian mengumumkan pertobatan nasional, pertobatan internasional. Bapak yang kasih Tuhan, tapi orang-orang fasik yang tetap tidak mau bertobat, kita akan melihat Maleakhi pasal 4. Ayat 1-6. Hari Tuhan, bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami, dan akan terbakar oleh hari yang datang itu, firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Terima kasih. Kalau kita kembali kepada Yesaya 41 ayat 1 dan seterusnya, ya, gerakan The Man from the East dan tim yang Tuhan panggil dari timur untuk bergerak melalui jalan-jalan yang belum pernah diinjak oleh kakinya, tapi Tuhan memberikan jaminan kemenangan di setiap langkahnya. Dia akan menurunkan raja-raja dan membuat mereka yang fasik itu menjadi seperti debu dan seperti jerami, ya. Bapak yang kasih Tuhan, di sini dikatakan orang-orang fasik yang tidak mau bertobat, dia itu akan menjadi seperti jerami yang dibakar. Sudah jerami dibakar, kan debunya berterbangan, ya. Tetapi yang takut akan Tuhan itu akan disembuhkan, diberkati. Mereka itu akan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang, ya. Tapi orang yang fasik itu nanti akan diinjak-injak seperti pupuk. Bapak yang kasih Tuhan. Kita kembali kepada Yesaya pasal 41. Baca ayat 2 dan 4. Siapakah yang menggerakkan dia dari timur, menggerakkan dia yang mendapat kemenangan di setiap langkahnya, yang menaklukkan bangsa-bangsa ke depannya, dan menurunkan raja-raja? Pedangnya membuat mereka seperti debu, dan panahnya membuat mereka seperti jerami yang tertiup. Ayat 4. Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan. Aku, Tuhan yang terdahulu, dan bagi mereka yang terkemudian, aku tetap Dia juga. Jadi dalam Yesaya ini Tuhan memberikan pertanyaan dan Tuhan menjawab bahwa Dia itu adalah Alfa dan Omega. Dia yang dulu, sekarang, dan selamanya itu sama. Tidak ada yang lain. Dia adalah Sang Alfa dan Omega. Saudara bisa membaca itu dalam kitab Wahyu pasal 1, ya, ayat yang ke-8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Ayat 17. Ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tapi Ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir." Terima kasih. Lanjutkan, Wahyu pasal 21 ayat 6.
Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Kemudian ayat 13-17 dari pasal 22. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Sampai ayat 17. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Jadi Tuhan yang berbicara di dalam Yesaya pasal 41 ayat 2 dan 4, ya, yang dikatakan bahwa aku itu tetap sama. Yang dulu memanggil bangkit keturunan apapun nanti yang terkemudian, Tuhan itu tetap sama. Dan itu Tuhan menyatakan dirinya di dalam kitab Wahyu bahwa dia itu adalah Alfa dan Omega. Ya. Ada beberapa ayat, 4-5 ayat yang kita baca saat ini, bahwa dia sang Alfa dan Omega, dia yang berfirman di dalam Yesaya pasal 41, 46, 48, dia juga yang bersabda di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 8, ayat 17, pasal 21 ayat 6, pasal 22 ayat 13 dan 17. Dia Allah yang sama. Apa yang kasih Tuhan, ketika yang ditulis dalam Yesaya 41, 46, 48 itu digenapi, maka itu digenapi di dalam kitab Wahyu. Apa yang kasih Tuhan, ya. Mari kita baca sebagai ayat yang terakhir. Yesaya pasal 48. Kita baca ayat 15 sampai 19. Akulah yang mengatakannya dan yang memanggil dia juga. Akulah yang mendatangkan dia dan segala usahanya akan berhasil. Mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dan dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya. Ya, di sini dikatakan ayat 16. Mendekatlah kepadaku, ya, pulau-pulau bangsa-bangsa, ya. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada saat dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Apa yang kasih Tuhan. Jadi ketika nubuatan dalam kitab Nabi Yesaya 41, 46, 48 dan seterusnya tentang tim dari timur yang dipimpin oleh the man from the east, yang zamannya Yesaya itu masih nubuatan, Bapak Ibu Saudara. Dan di saat kitab Wahyu itu digenapi, Tuhan mengatakan, ya, dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Kalau dulu nubuatan, tapi nanti pada saat itu kejadian, aku tuh ada di situ, kata Tuhan demikian. Bapak yang kasih Tuhan, ya, aku ada di situ, kata Tuhan. Terus ayat 17. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti.
maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nah, mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Terima kasih. Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya. Jadi intinya demikian. Karena Tuhan itu urusannya sama Israel, maka Yesaya yang bernubuat. Tapi karena yang dipanggil itu ya, the man from the east itu dari timur yang jauh, maka orang timur juga bernubuat. Tuhan berbicara, Tuhan memberikan wangsit kepada Raja Joyoboyo, kepada Raja Siliwangi, kepada Pujangga Ronggowarsito, karena the man from the east itu akan muncul dari timur. Jadi demikian ya jalan ceritanya. Karena itu muncul dari timur, maka timur dikasih tahu sama Tuhan belakangan. Karena tadi dikatakan rencana Tuhan itu masih tersembunyi, hidden, ya samar. Maka kepada orang dari timur, para pujangga, para raja, para prabu, Bapak Masih Tuhan ya, dikatakan piningit, hidden, tersembunyi, rahasia, samar. Ya, bahasa Jawanya demikian, Bapak yang kasih Tuhan. Nah, oleh sebab itu, karena itu berkaitan dengan Indonesia, maka Indonesia selayaknya berdoa. Karena itu berkaitan dengan dunia, maka dunia pun sepatutnya berdoa untuk munculnya the man from the east. Bapak yang kasih Tuhan, tentu Israel, Yahudi itu ya harus berdoa ya, karena dia itu akan memberikan kekuatan baru dan menawarkan seorang ya pengacara dahsyat pada akhir zaman, seorang pembela dahsyat pada akhir zaman yang akan membuat kita menang. Lebih dari pemenang pada saat kita berhakim. Semoga Tuhan Yesus Kristus memberkati.